Kalau Iya sih. kuah bening, Iya. lu Seger, mau makan seger ya? berkali-kali juga aman. Iya sih, segar. Biasanya kalau misalkan enggak deng, kuah santan juga Makanya dikasih gua jeruk si nipis. awe itu Iya, si bisa awe ya. berkali-kali Iya, tuh iya, dimakan iya. tuh gua. Lo sukanya awe doang apa pican juga? Bukan Ah, itu salah, itu. salah. Ada namanya stup makaroni. Nah, ini beda tuh. Apa tuh? Stup ada T-nya. Stup makaroni jadi kayak makaroni creamy butter tapi nggak mah tuh. Kayaknya lu suka deh tuh, Dok. Tipe-tipe Stup ya? makanan stup makaroni. Ntar kapan-kapan nih kalau misalkan lagi ada yang bikin. Kayak dari lagu deh itu. Stop kau mencuri. Ah, itu stop itu. Cakupannya bisa sop, soto, sayur asam, sayur lodeh dan masakan berkuah lainnya. Oh. Berarti kayak lebih dia payungnya. Payungnya si sayur ternyata Betul, ya. gitu say. Oh, terima sayur kasih, Dek. gitu ya. Betul. Ay. Tadi gue bilang kan, ini kan masih ngomongin soal tentang sup nih Global People ya. Iya. Tadi pagi jam 7 gue bilang kalau ngomongin sup itu khususnya sup ayam itu bisa meredakan flu. Karena gue ngelihat orang-orang Amerika kalau misalkan ada yang flu makannya chicken soup gitu. Dan gue punya tempat sup andalan kalau misalkan lagi agak flu, sup ayamnya sup ayam Pak Min Klaten tuh ada di mana-mana ada sih banyak. Tapi gue yang di cabang Tebet, dan itu kalau beli di kayak GoFood atau GrabFood gitu, itu pesannya harus pakai nasi. Jadi emang orang Indonesia tuh makan sop itu memang buat makan pakai nasi kan. Iya ya, gas cuma sop Iya. doang gitu ya. Selama ini kan sayur sop gitu kan kayak kurang ngaldu ayam segala macem kan. Gak ada lagi menurut gua sup yang ngaldu banget ayamnya. Nah, akhirnya ada tuh beberapa tahun kebelakangan ini mulai rame sop ayam Pak Min Klaten. Nah itu menurut gue ngaldu banget, itu enak banget. Jadi gue kalau misalkan lagi flu gue pasti pesan itu tuh. Kuahnya gue minta double, aduh jadi berliur nih gue. Santai dong. Baru mikirin dong. Iya baru mikirin dong. Jadi gue makan sup itu aduh enak banget. Dan ternyata itu bukan cuma gue ngikutin orang Amerika aja, orang luar negeri gitu yang kalau misalkan lagi flu makan chicken soup. Tapi ini ada menurut studi juga Global People. Jadi menurut studi sup itu bisa ngebantu meringankan gejala saat flu. Para peneliti dari University of West Scotland di Inggris ngumpulin dan meneliti mengenai manfaat sup buat imun tubuh gitu. Tapi nggak pernah ada imunnya, gue wortel nggak. Bukan timun. Beda. Oh beda. Imun. Kirain mau om imun gitu, enggak ya. Jadi peneliti mengidentifikasi 4 uji coba acak yang dilakuin di Amerika Utara dan Asia dengan total ada 342 partisipan. 2 dari 4 studi bilang sup ayam, dan 3 dari 4 studi menggunakan sup dengan herbal dan rempah. Kayak sup yang ada di China ya berarti ya. Jadi tim peneliti tuh nemuin pas peserta lagi ngonsumsi sup, gejala mereka tuh sedikit berkurang dan durasi penyakitnya juga berkurang 1,5 sampai 2 hari. Oh, gitu. lumayan itu. Selain juga untuk bikin tubuh tenang kan, sup gitu hangat itu juga ternyata ada efek medisnya ternyata. Mereka juga nemuin kalau misalkan sup itu ngebantu menurunkan penanda tertentu dalam darah yang nunjukin peradangan. Bagus buat radang berarti ya. Emang. Hal ini kenapa bisa terjadi? Soalnya anget sama lembabnya bisa ngelegakan saluran pernafasan dan yang teriritasi dan ngebantu ngencerin lendir. Jadi sehingga gejalanya tuh lebih gampang diatasi gitu. Tuh ya, jadi kalau mulai sekarang selain mungkin lo minum obat atau ke dokter, sup ayam atau sup-sup yang lain bisa dicoba untuk meredakan gejala flu. Sop buntut sih enak sih kayaknya. Sop buntut itu agak aneh sih ya, sakit makan sop buntut. emang doyan makan aja ya. Sop buntut itu kuah sopnya itu beda sama kuah sop yang lain. Gue nggak tahu deh, gue belum pernah lihat Temuin yang kayak gitu. apa aja ingredientsnya. Tapi sop buntut tuh khas aja gitu rasanya. Oh ini kuah sop buntut nih gitu. Mungkin ada Global People yang tahu kenapa bisa sop buntut itu kuah sopnya tuh beda sama sop-sop yang lain ya. Mungkin ada apa kali ya rempahnya ya Pak? Apa? Kapulaga, nggak tahu ya pakai kapulaga apa nggak tuh ya. Sosokan nyebut. Sosok tahu banget gue ya. Tapi apa ya? Gue tuh mut-mutan. Jadi sop itu menurut gue di Indonesia itu hebat. Karena sop itu punya dua jenis. Sop yang kuah bening Ya. sama sop kuah santan. Iya kan? Betul. Sop kuah santan tuh sop Betawi, sop tangkar. Itu sop juga ya? Itu sop jatuhnya. Lo apa? Soto Betawi. Iya, kalau itu masuk sop itu nomor 1 gue. Oh iya, iya. Masuk itu. Betawi. Sop Betawi, Mantap itu. soto Betawi gitu. Banyak banget sop, kalau bule-bulean tomato soup, cream soup. Tapi kalau Indonesia tuh ada sop, soto sama sayur. Nah, itu tuh. Sop kayak sop kambing gitu-gitu ya, sop iga, sop buntut.
Kalau soto ayam, soto babat, Soto terus ada Lamongan, soto Betawi gitu. soto Betawi, terus ada kalau sayur sop, sayur asam, sayur lodeh. Nah ini kenapa lu menggunakan gue gini-gini ya? Iya. Jadi ini ada penjelasannya nih yang gue dapat dari internet Nah, ya. ya. Perbedaan antara sop, soto sama sayur itu terletak di asal usul. Ternyata ada sejarahnya di balik itu. Asal usul, rasa sama isiannya. Gitu. Jadi kalau misalkan sop itu berasal dari masakan barat dengan kuah bening dan rasa yang lebih sederhana. Soto berasal dari pengaruh Tiongkok dengan kuah lebih kental kaya rempah. Sayur berkuah adalah kategori umum yang bisa merujuk pada sop, soto atau hidangan lain dengan kuah. Bingung kan? Oh. Nah ini nih, tapi ada penjelasannya lagi. Kalau sop itu asalnya masakan barat. Sup berarti kan. Nah ini kuahnya biasanya bening dan lebih ringan. Rasanya terasa lebih sederhana, seringkali dominan rasa gurih dari kaldu, daun bawang, dan seledri. Isiannya daging, wortel, kentang, sayuran. Cara penyajiannya sering disajikan dengan nasi. Itu kalau sop di Indonesia. Kalau soto pengaruh Tiongkok ternyata, tapi berkembang jadi masakan khas Indonesia dengan banyak variasi daerah. Kategorinya kuahnya lebih kental, kaya rempah, dan sering berwarna kekuningan. Bener. Soto kan kuning-kuning kan? Ya. Benar. Lo coba aja baju sekolah lo ketupat Kena kuah kuah soto. soto. Iya kan? Iya. Paling sering dimarahin nyokap kan kayak gitu tuh. Rasanya bervariasi, isiannya bisa daging, bisa ayam, bisa atau sapi gitu. Terus kalau sayur berkuah, nah ini paling beda sendiri. Definisi kategori umum untuk semua jenis hidangan berkuah yang isinya sayuran dan bisa juga daging. Cakupannya bisa sop, soto, sayur asam, sayur lodeh, dan masakan berkuah lainnya. Oh. Berarti kayak lebih dia payungnya. Payungnya si sayur ternyata Betul ya. gitu say. Oh, terima Sayur kasih, Nek. gitu ya. Hai. Tapi kalau ngomongin sop ya di Indonesia dua tipe dah. Walaupun sebenarnya ada 3 ya. Satu lagi sop kuah susu. Tapi jarang itu biasanya sop kaki kambing doang. Add on lah itu ya. Iya. Susu. Dan ini yang paling lumrah, yang paling banyak adalah sop kuah bening sama santan. Mm-mm. Tim yang mana gue bingung jujur kalau ditanya ini jujur gue bingung banget. Oke, kita cancel. Jangan Ya, dong jangan. udah terlanjur kita. Edo Prijandi. Bening lah. Kuah bening loh. Bening gue. Kenapa? Karena kalau kuah santan tuh ada titik maktehnya tuh. Iya emang iya. Kayak mual. Kalau kuah Iya sih. kuah bening, Iya. lu Seger, mau makan seger ya? berkali-kali juga aman. Iya sih segar. Biasanya kalau misalkan enggak deh kuah santan juga. Makanya dikasih gua jeruk si nipis. awe itu Iya, si bisa awe ya. berkali-kali Iya, tuh iya, dimakan iya. tuh gue. Lo sukanya awe doang apa pican juga? Bukan Ah, itu. salah, seminggu itu. salah. Seminggu. Kalau Alif, Ya, sop itu kuah bening, kuah santan lo. gua santan gua. Oh. Santan. Iya. Nah ini ada anak magang kita Ara coba boleh pakai mikrofon yang mana bebas. Ya pakai yang itu. Ara masih SMA nih. Ara masih SMA tapi udah magang. Jadi Halo. angkatan pertama di sekolah kamu yang magang ya? Iya, angkatan kedua. Angkatan kedua di sekolah mana, Ara? Erudio. Erodio Iya, di Kabupaten Bogor ya? Kabupaten Bogor. Oke, jadi Ara ini kelahiran 2010 alias Gen Z angkatan terakhir. Ya. Di bawahnya dia udah alpha ya, Ya. udah alpha. Ara, kamu suka makan sop nggak? Suka banget. Suka banget. Apa pilihan kamu kalau di antara dua kuah? Kuah santan sama kuah bening? Aku lebih suka kuah santan. Kuah santan, kenapa kuah santan? Karena lebih creamy sih. Aku juga suka kayak yang kuah KFC gitu. Ah, cream soup, Sopnya. iya. Oh, iya. sama kayak Alif. Berarti suka yang kuah-kuah berasa gitu ya. Tapi kalau kuah yang bening yang kamu suka apa? Sop buntut kah? Mungkin ada sop iga, sayur sop. Sayur sop suka. Apa yang ada kayak makaroni-makaroninya gitu. Iya benar ya kadang-kadang gitu. Tapi kalau di daerah Jawa Tengah di Solo ada namanya stup makaroni. Nah, ini beda tuh. Apa tuh? Stup ada T-nya. Stup makaroni jadi kayak makaroni creamy butter tapi nggak mahteh. Kayaknya lu suka deh tuh, Dok. Tipe-tipe Stup ya? makanan stup makaroni. Ntar kapan-kapan nih kalau misalkan lagi ada yang bikin. Kayak stup dari lagu deh itu. Stup kau mencuri. Ah, itu stop itu, lagu dangdut itu ya. Jadi pengaruh dari Belanda tuh, makanan-makanan Jawa tuh ada salad Solo. Lo bayangin ada Solo punya salad Keren. Solo. Keren. Ya. Aneh loh itu tapi gayanya gaya Jawa gitu tapi enak banget.